Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arjito MCS selaku dosen pengampu mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Naysila Azahra dengan nomor NPM 23311019 dari kelas Sistem Informasi 23A. Di sini saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang ragam dialog. Isi dari presentasi saya ada pengertian ragam dialog, sifat-sifat ragam dialog, tujuan ragam dialog, tipe ragam dialog, sistem penjendelaan, dan kesimpulannya. Nah, di sini pengertian ragam dialog secara umum ialah proses komunikasi antara dua atau lebih agen. Dalam dialog, makna harus dipertimbangkan agar memenuhi kaidah semantik dan pragmatis. Sedangkan dalam secara interaksi manusia dan komputer, dialog merupakan pertukaran instruksi dan informasi yang mengambil tempat antara user dan sistem komputer. Jadi, ragam dialog diartikan sebagai proses pertukaran komunikasi antara satu atau lebih dalam pengambilan kaidah informasi dalam user dan sistem komputer. Yang selanjutnya ada sifat-sifat ragam dialog. Sifat-sifat ragam dialog ini ada 11, yaitu yang pertama inisiatif, yang kedua keluasan, yang ketiga kompleksitas, yang keempat kekuatan, yang kelima efisiensi, yang keenam keseimbangan, yang ketujuh beban informasi, yang kedelapan konsistensi, yang kesembilan umpan balik, yang ke-10 observabilitas, dan yang terakhir yang ke-11 ialah kontrolabilitas. Nah, di sini selanjutnya ialah tujuan ragam dialog pada interaksi manusia dan komputer. Nah, tujuannya ini dibuat untuk menyajikan dan mendiskusikan berbagai teknik dialog yang ada dan untuk mengidentifikasikan beberapa kekuatan dan kelemahan dari setiap teknik dialog yang disajikan. Nah, selanjutnya ialah ada tipe-tipe ragam dialog. Nah, tipe-tipe ragam dialog ini ada 5, yaitu yang pertama common language, yang merupakan ragam dialog paling konvensional. Meskipun untuk sebagian orang, ragam dialog ini masih menjadi favorit untuk digunakan. Contohnya perintah-perintah pada DOS, Unix, dan Linux terminal. Yang kedua ialah ada dialog berbasis menu, yang sekumpulan pilihan yang ditampilkan pada layar. Setiap menu mewakili sebuah perintah. Pengguna memilih sebuah perintah dari sejumlah perintah yang disusun ke dalam sejumlah menu dan melihat pengaruhnya. Eksekusi dari menu yang dipilih akan menghasilkan perubahan status dari suatu antarmuka. Yang ketiga ialah dialog berbasis pengisian borang. Borang adalah tampilan dari sejumlah persyaratan atau requirement yang menampilkan sejumlah pilihan dan berbagai nilai parameter yang telah ditentukan dan diintegrasikan ke dalam sebuah tampilan pada layar. Antarmuka berbasis pengisian borang ini adalah jenis antarmuka yang menggunakan metafor borang untuk mengisi data ke komputer. Yang keempat ialah manipulasi langsung. Karakteristik yang sangat penting dari ragam dialog ini adalah adanya penyajian langsung suatu aktivitas oleh sistem kepada pengguna, sehingga aktivitas itu akan dikerjakan oleh sistem komputer ketika pengguna memberikan instruksi lewat manipulasi langsung dari semacam kenyataan maya atau virtual reality yang terpampang lewat tampilan yang muncul di layar. Yang terakhir ialah dialog berbasis icon.
Pada menu berbasis icon dan toolbar, pilihan dinyatakan sebagai suatu icon atau toolbar tertentu. Yang selanjutnya ialah saya ingin menjelaskan sistem penjendelaan atau jenis-jenis jendela Windows. Yang pertama ada jendela TTY. Jendela yang paling sederhana, contohnya adalah ketika kita berada pada .prom. Yang kedua ialah Time Multipix Windows. Jendela yang dapat digeser atau scrollable Windows dan frame at a time Windows, contohnya ialah text editor atau menu tarik. Yang ketiga ialah Space Multiplex Windows. Lebar layar dibagi menjadi beberapa jendela dengan ukuran yang bervariasi, contohnya Microsoft Windows XP. Yang terakhir ialah jendela non-homogen. Jenis jendela yang tidak dapat dikelompokkan dalam jendela di atas, contohnya icon dan zooming Windows. Jadi kesimpulannya ialah efisiensi dalam sistem komputer ini yang melibatkan berbagai macam aspek sosial telah melahirkan bermacam-macam ragam dialog untuk kerja manusia dan komputer secara bersama-sama, dan hasil yang diperoleh dari kerjasama antara manusia dan komputer, sehingga meskipun efisiensi dalam aspek rekayasa pengaruh lunak sistem menjadi sangat penting jika mereka berpengaruh pada waktu tanggap atau laju penampilan sistem, seringkali perancang lebih memilih untuk memanfaatkan hasil teknologi baru untuk meminimalkan ongkos pengembangan sistem. Sebaliknya, tidak dapat dipungkiri bahwa biaya personal dari seorang ahli akan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Berikut itu saja materi yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan dari ragam dialog. Jika ada kekurangan materi atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.